Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat OBP, balik lagi sama kita berdua di OBP, obrolan bawah pohon. Nah, pohonnya udah kelihatan, di belakang ada bonus payung. Tapi kita nggak di bawah payungnya guys, kita ada di agak kekerannya jauh dari payung. Bagaimana kabarnya sahabat OBP semua? Semoga selalu sehat dan bagaimana puasanya? Mudah-mudahan di hari yang kesekian ini puasanya makin lancar dan berkahnya semakin melimpah pada sahabat OBP semuanya. Nah, satu hal yang menarik di selama bulan Ramadan ini adalah ini ya, kita selalu diingatkan bahwasanya pahalanya itu besar. Banyak di pembahasan OBP sebelumnya juga seperti itu. Banyak banget yang kita bisa ambil ketika bulan Ramadan. Maksudnya pahalanya tuh mampirnya banyak. Salah satunya adalah sedekah. Dimana kali ini kita mau belajar dari sosok Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an. Jadi bagaimana sih Bunda Aisyah itu ketika bersedekah bisa ngambil teladan itu kita buat semangat kita untuk selalu bersedekah. Oh, saya udah biasa kok Mbak, gitu ya, udah biasa. Jumatan gitu, Jumat berkah. Jumat berkah, Jumatan atau sholat Jumat. Jumat berkah udah biasa. Oh, baik banget. Nah, berarti buat yang masih mikir-mikir, iya memang kita kondisi beda-beda gitu ya. Beda gitu. Karena kebutuhan kan juga banyak. Betul. Gitu ya. Kalau saya kan bukan sahabat misalnya, levelnya bukan seperti mereka, tapi setidaknya kemudian kita tetap ada mengalokasikan gitu ya, uang kita itu, penghasilan kita itu untuk sedekah itu juga termasuk dalam pos yang utama lah gitu lah. Mumpung pas bulan Ramadan, jadi benar-benar dilipat gandakan insya Allah. Nah, jadi cerita dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ini ya, beliau itu suatu hari pernah mendapatkan hadiah berupa 2 kantong harta. Jadi kantong hartanya yang isi 2 kantong itu masing-masing 100 dirham. Jadi 200 dirham kan totalnya. Nah, jadi sebagaimana diketahui ya kan, 1 dirham itu syar'i ya hari ini tuh setaranya itu nilainya tuh 70.000 1 dirham. Jadi kalau dikalikan dengan 100.000 dirham, 200.000 dirham, jadi itu diuangkan sekarang 14 M. Karena 200.000 dikali 70.000 itu jadinya 14 M. 14 M sahabat OBP. Aduh, ya Allah banyak banget uangnya. Wow. Nah, tapi ya Aisyah radhiyallahu anha ini beliau tidak lantas bergembira dan bersuka cita gitu. Lalu misalnya beliau menyimpan gitu. Kalau kita kan kalau dapat uang 14 M gitu, saya mau kesini gitu. Umroh, haji gitu. Langsung ya. Beli mobil, beli rumah gitu. Nah, tapi beliau tidak untuk kesenangan dirinya gitu. Jadi sesaat setelah beliau itu menerima hadiah uang itu, beliau malah membagi-bagikan uang itu sebanyak itu kepada fakir miskin. Hanya dalam beberapa tempo jam saja. Jam? Iya. 14 M. Jadi 1 orang 10 juta, 20 juta. Gitu. Aduh. Masya Allah. Jadi memang pantas lah beliau juga lah anak siapa, kemudian jadi istri siapa. Betul. Nah gitu. Jadi sejak pagi hingga sore gitu, uang sebanyak 14 M itu udah disedekahkan semuanya. Nah, tidak ada 1 dirham pun tersisa bagi dirinya. Padahal hari itu beliau itu sedang berpuasa ya, Aisyah radhiyallahu anha ini sedang berpuasa dan tidak tahu kalau hari ini tidak memiliki makanan untuk berbuka. Masya Allah, saking gitu ya level keimanannya tuh, ya Allah, dikasihkan semua. Sebenarnya kalau beliau kasih separuh aja masih juga ya, masih ini ya, masih luar biasa gitu. Atau disimpan sedikit aja gitu. Iya ya, 11 M loh itu. Jadi saat uang itu habis gitu ya, menjelang maghrib, beliau ini berkata gitu kepada pembantu beliau gitu ya, coba engkau bawakan makanan untuk saya makan gitu, berbuka. Lalu pembantu beliau itu membawakan sepotong roti kering dan sedikit minyak zaitun. Jadi setelah itu, adakah makanan lebih baik daripada ini? Kata Aisyah ini ya. Jadi ya, kata si pembantu beliau itu, andai tadi engkau menyisakan 1 dirham saja, 1 dirham aja itu 70.000 uang kita ya.
Jadi nilainya tuh insya Allah dari sampai sekarang sama ya, kalau dirham dan dinar ini ya, karena dia standarnya sama ya Budian ya. Jadi andai saja kata pembantu beliau itu disisakan 1 dirham aja, pasti kita itu dapat membeli sekerap daging. Nah, jadi kata Aisyah, kenapa kamu baru bilang sekarang gitu? Kenapa bilang andai tadi kamu minta, pasti saya beri kamu 1 dirham. Ya Allah, saking ininya lupa beliau dengan kepentingan diri sendiri. Ya Allah. Nah, seperti itu ya beliaunya, saking keimanannya para sahabat gitu ya. Dan zaman dulu itu luar biasa tuh dalam menyedekahkan harta. Inggih, bener juga. Jadi Bunda Aisyah juga ternyata pernah juga dapat. Jadi sepeninggal Rasul itu setelah baginda Rasulullah meninggal, posisinya Bunda Aisyah sebagai Amirul Mukminin tetap ya. Kemudian Bunda Aisyah itu sering mendapatkan ini juga harta juga, diantaranya dari Muawiyah, kemudian Abdullah bin Umar, Zubair radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat lainnya. Dan juga sering juga saat itu tuh kaum muslimin mendapatkan ghanimah ya, karena meraih kemenangan ketika sedang berperang. Jadi banyak pada saat itu kaum muslimin itu mempunyai harta yang berlebih, dan sebagiannya juga itu dihadiahkan kepada Ummul Mukminin Bunda Aisyah tadi. Dan Bunda Aisyah itu tetap hidup sederhana. Ada sebuah kisah nih sahabat dari Urwah radhiyallahu an, bahwasanya Bunda Aisyah ini pernah menyedekahkan hartanya 70.000 dirham. Kalau sekarang tuh 4,9 M, tadi 14 M ya. Ini 4,9 miliar. Dan beliau sendiri mengenakan pakaian yang amat sederhana, bahkan bertambal. Punya duit 4,5 M, bayangkan. Ada di satu kisah beliau juga sih sama nih sedang berpuasa. Kemudian selain sepotong roti, ternyata nggak ada apa-apa lagi di rumah Bunda Aisyah tersebut selain sepotong roti tadi buat berbuka puasa. Tiba-tiba sahabat, ada seorang lelaki miskin yang meminta makanan, dan ternyata menyuruh pembantunya untuk ngasih sepotong roti itu. Dan kata Bunda Aisyah, kata pembantunya, jika kita memberikan roti ini kepada orang itu, berarti kita nggak punya makanan loh Bunda buat buka. Kata Bunda Aisyah, berikan aja roti itu kepadanya. Terus bukanya pakai apa gitu. Ya Allah. Seandainya ibaratnya kita tuh kayak penasaran gitu ya. Kelanjutannya itu seperti apa gitu. Iya benar. Kehidupan yang sederhana, sangat sederhana gitu ya, tapi penuh dengan suasana keimanan yang kuat. Iya benar banget. Jadi penasaran ya. Penasaran. Jadi kan kalau kita mendengar kisah sahabat ini kan, yang ada dalam benak kita tuh pasti yang pertama kan takjub gitu. Masya Allah gitu. Kayaknya kita nggak mungkin deh gitu, nah istilahnya tuh mengikuti jejak mereka gitu. Tapi kan ibarat dari ketakjuban itu ya, sebatas itu sebenarnya kan jangan sampai berlalu begitu aja juga, karena kita tadi dengan asal kayaknya aku nggak bisa seperti itu gitu. Setidaknya gitu ya, ada pengaruh lah dalam tindakan kita itu Nabudian, dari kisah-kisah contoh, apalagi ya dari Ummul Mukminin Aisyah ini untuk bersedekah itu. Nah artinya kan bahwasanya walaupun nggak banyak istilahnya untuk infak ini gitu ya, ataupun misalnya sedekah ini, tapi itu tetap ada diprioritaskan gitu dalam sehari atau sebulan gitu ya, bahwa itu ada gitu yang kita bagi untuk sedekah. Kemudian yang kedua, takjub tetapi juga segera berapalagi membela diri gitu ya. Tadi memang keimanan kita kan jauh gitu dari beliau, rasanya susah gitu, susah mencontoh gitu ya. Gitu tuh kayak level kita tuh nggak mungkin gitu untuk harta sebanyak itu kita bagikan. Sebenarnya itu tuh cerita gitu ya, yang menjadikan kita bahwasanya itu adalah bentuk ya, memang mereka tuh orang-orang yang mulia gitu. Nah itu yang kedua gitu, misalnya sikap kita. Yang ketiga gitu, kita takjub lalu kita merenung. Nah merenung, namun kita menimbang-nimbang gitu ya, saat berinfak ini pada akhirnya mungkin infak kita itu meningkat sedikit dari sebelumnya gitu ya, karena masih bisa beralasannya kalau disedekahkan. Memang sih kalau disedekahkan semua ya gimana gitu ya, kita kan nggak ada jaminan kehidupan. Jaminan kehidupan sekarang tuh tidak ada yang menjamin gitu. Bagaimana dengan keluarga kita gitu ya. Nah itu, nah pada akhirnya kan jangan sampai ya kisah-kisah tentang dahsyatnya infak dan sedekah sahabat dari para sahabat Nabi gitu ya, Nabi SAW ini pengaruhnya tuh kecil gitu.
Tapi ini adalah untuk menguatkan keyakinan kita untuk bisa melakukan hal yang sama gitu, dalam hal semangatnya gitu Nabi. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, nah, takjub dan terharu sekaligus. Nah, dan di mana yang keempat ini sebenarnya ya, akal dan kesadaran kita tuh segera tergugah gitu. Ya, untuk melakukan apa yang telah banyak dicontohkan para sahabat gitu, Nabi SAW dan infak harta mereka. Tadi intinya tuh bahwa harta tidak akan berkurang sedikit pun karena sedekah. Itu ada hadis ya, hadis dari Nabi SAW bahwa harta tidak akan berkurang dengan karena bersedekah tadi. Nah, faktanya tidak pernah ya ada cerita orang kaya itu bangkrut karena kebanyakan sedekah. Bener banget. Biasanya tak akan semakin ditambah sama Allah. Sebaliknya kan hartanya makin berkah gitu budiannya. Iya, gitu. bener banget. Kalaupun dia sedekah ternyata dia bangkrut, bisa jadi di lain hal lain gitu. Iya, bener. Ada hal lain mungkin yang bisa menjadikan hal itu gitu, jadi bukan karena sedekahnya. Apalagi ini ya, kondisi hari ini yang dimana agama Allah ini saat ini perlu pertolongan kita semuanya gitu, dari ketidakhadiran sistem yang menaungi kaum muslimin hari ini, dan juga dakwah hari ini terus digencarkan, dan ini juga memerlukan banget yang namanya sumber-sumber dana gitu ya, untuk dana buat menjalankan semua aktivitas dakwah. Nah, satu hal yang ini juga adalah bahwasanya dengan kita memberikan sebagian harta kita buat dalam rangka menolong agama Allah, insya Allah jangan ada lagi keraguan untuk itu gitu ya. Dengan kemudian juga dengan kaum duafa yang hari ini juga banyak sekali gitu ya, orang-orang yang membutuhkan juga banyak lagi, dan benar tadi tanpa rasa takut miskin gitu ya, insya Allah. Jadi obsesi untuk apa-ngapain gitu ya, kemudian obsesi buat mencontoh hidupnya Bunda Aisyah tadi ya, salah satunya tetap hidup sederhana tapi untuk hal menolong agama Allah, kemudian yang lain. Padahal orang kaya ya sebenarnya kayak gitu. Iya, 14 M, 4,5 M habis untuk sedekah. Insya Allah itulah. Kalau sekarang yang kaya sedekahnya harus viral dulu. Harus ada kamera. Bener banget. Mudah-mudahan sedikitnya dari kami bisa menguatkan sahabat OBP semuanya, dan juga tentunya menguatkan kami juga. Dan sampai ketemu lagi di OBP selama Ramadan lainnya. Saya Dian Anjarwati undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.